Saat telur sial di langit berubah menjadi awan asap hitam, tidak ada yang tersisa, yang membuat semua orang yang hadir waspada. Kecuali Wildman, yang sekarang tampak acuh tak acuh. Pada kenyataannya, kakinya gemetar ketakutan. Baru saja, seringai datang dari telinganya. Senyum acuh tak acuh dan menggigit membuat orang merasa seperti jatuh ke musim dingin. Anda mengirim beberapa orang lagi. Saya belum membunuh cukup banyak orang untuk melampiaskan kebencian saya. Suara di telinganya membuat pikiran Wildman berdengung untuk sementara waktu. Suara ini terlalu dikenali. Itu adalah orang yang mengambil tokennya dengan pedang sebelumnya. Wildman yakin bahwa kekuatannya ada di atasnya. Dan jika dia benar-benar merobek wajahnya, dia pasti akan menjadi yang pertama menderita. Wildman menggelengkan kepalanya kuat-kuat, membuang berbagai pikiran itu dari benaknya. Dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Ayo, jika kamu punya nyali, kamu bisa menyerangku. Pada saat ini, pikiran Wildman tiba-tiba menjadi cerah. Dia sangat merepotkan sebelumnya, dan mereka tidak membunuhnya. Mungkin ada alasan mengapa mereka tidak bisa membunuhnya. Mengambil langkah maju ini adalah untuk menguji garis bawah lawan dan berani menyerangnya. Setelah Wildman selesai berbicara, dia langsung tegang. Dan kesadarannya melindungi dirinya dari atas ke bawah, karena takut diserang oleh lawannya dan jatuh. Tetapi setelah menunggu lama, dia tidak merasakan ancaman apapun, jadi dia maju selangkah lagi. Setelah pasien lain menunggu, Wildman tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kamu tidak akan berani menyerangku. Sekelompok semut, berani menyerangku, kamu sudah sangat berani. Ikutlah denganku. Aku ingin melihat apakah dia berani membunuh kita semua di kuil cahaya Lord. Ini benar-benar hanya hiasan untuk Mahkamah Agung. Di bawah perintah Wildman, ada kurang dari 1.000 orang yang mengikutinya. Bagaimanapun, mereka masih semakin dekat. Beberapa dari mereka bersandar satu sama lain, dengan hati-hati menjaga sekeliling. 1 langkah, 2 langkah saat mereka maju sedikit demi sedikit, mereka tidak sesantai Wildman, melainkan tegang. Karena mereka tahu bahwa orang yang jatuh sebelumnya tidak menghadapi krisis di langkah pertama. Mungkin di langkah ini, atau di langkah berikutnya, balas dendam pihak lain akan menghantam seperti badai. Semakin dekat mereka, semakin tegang semangat mereka. Tetapi mereka tidak gentar, karena di depan mereka, ada Wildman, dan tidak ada yang terjadi pada Wildman, yang berarti mereka akan baik-baik saja. Tetapi ketika mereka mencapai langkah ke-20, tiba-tiba, seseorang muncul di depan mata mereka. Pakaian putih berkibar, dan roknya bergoyang tertiup angin. Ada senyum tipis di wajahnya yang lembut. Selamat, Anda menyerahkan hidup Anda sendiri lagi. Tentu saja, Wildman, jangan khawatir, jangan menakuti diri sendiri sampai mati. Melihat senyum licik Lin Bai, semua orang sedikit terkejut. Bunuh dia. Wildman tiba-tiba meraung. Tetapi ketika Lin Bai muncul di depannya hanya 5 langkah jauhnya, omannya tidak memiliki keagungan, dan bahkan dipenuhi dengan ketakutan. Raungan ini sepertinya memohon belas kasihan kepada orang lain. Tetapi orang lain tidak memiliki kekuatan untuk menanggapinya, dan tubuh mereka menjadi lelah dalam sekejap, dan bahkan mengangkat tangan mereka tampak seperti siksaan. Senyum licik Lin Bai adalah hal terakhir yang bisa mereka lihat. Dengan berlalunya embusan angin, semua orang berubah menjadi awan asap dan bubar pada saat ini. Wildman melihat gumpalan asap hitam yang melayang di depannya, dan bau menyengat masuk ke lubang hidungnya. Dia berbalik dengan sangat kaku. Melihat bawahannya yang telah berubah menjadi asap hitam dan menghilang di belakangnya, kepanikan muncul di hatinya. Apa artinya ini? Dalam sekejap, semua tangannya menghilang tanpa jejak, meninggalkannya sendirian di sini. Wildman belum pulih dari keterkejutan seperti itu. Jari ramping Lin Bai mengetuk dahi Wildman. Kamu harus bekerja keras, jika tidak orang-orang ini akan terlalu mudah untuk dibunuh, dan aku tidak akan memiliki rasa pencapaian. Meninggalkan kata-kata itu dengan ringan, tubuh Lin Bai menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tersisa di langit, hanya langit biru dengan beberapa awan yang melayang. Tidak seperti sebelumnya, Wildman sekarang hanya tinggal 1 orang. Di depannya, sisanya hanya dia, dan tidak ada apa-apa. Seolah-olah mereka yang mengikutinya sebelumnya tidak ada. Hantu. Wildman tiba-tiba berteriak, mencengkeram dahinya dan melarikan diri dengan panik. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi seperti sekarang ini. Begitu banyak orang, di depan Lin Bai, seperti mainan. Tapi bagi Lin Bai, pertempuran ini sangat mudah. Meskipun orang-orang ini memiliki kekuatan, pada dasarnya, mereka tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap keracunan. Setelah mereka secara tidak sengaja menghirup racun di mulut mereka, mereka akan jatuh.
Tidak ada yang perlu dipikirkan dalam pertempuran ini. Itu semua tergantung pada ketidaktahuan lawan dan cara menghancurkan mayat dan jejak yang telah dipelajari Lin Bai. Ditambah dengan penghancuran kerajaan, Lin Bai dapat dengan mudah mengurus orang-orang ini. Lagi pula, tempat-tempat seperti kota reruntuhan yang telah benar-benar ditinggalkan tidak dapat lagi berkembang biak dengan kekuatan mutlak. Di alam dewa, mereka hampir selalu berada di bawah. Untuk berurusan dengan para elit kuil Lord Cahaya dengan sampah di bagian bawah, tidak ada kemungkinan untuk menang sama sekali. Setelah mengetahui ini, dia tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak menyalahkan Lin Bai atas tindakannya, dia hanya menghela nafas. Kuharap dia tidak takut kali ini. Dalam rencana awal Qin Yichen, Wildmon disimpan dan digunakan sebagai media dan batu loncatan bagi orang-orang ini untuk ikut campur di kuil penguasa cahaya. Tetapi sekarang, Qin Yichen tidak menyangka bahwa Lin Bai akan sangat mudah tersinggung, jadi dia mulai langsung. Dan juga memberi pihak lain pemusnahan kelompok. Memikirkan masalah ini, Qin Yichen merasa terdiam beberapa saat. Meskipun dia bisa memahami tindakan Lin Bai, pada akhirnya, Wildmon kehilangan identitasnya sebagai ancaman. Tapi itu tidak masalah, saya hanya ingin mencari tempat yang kurang beruntung dalam situasi yang sudah buruk. Tetapi jika saya tidak mengendalikannya dengan baik, tidak apa-apa, situasinya tidak akan lebih buruk dari yang sekarang. Saat pikiran Qin Yichen baru saja jatuh, di sampingnya, duri hitam pekat tiba-tiba keluar dari hutan. Kecepatan paku tidak menyenangkan, dan kesadarannya menangkap paku secara instan. Qin Yichen melihat napas yang melekat padanya, dan segera memilih untuk menghindar ke samping. Seolah klakson serangan itu dibunyikan, saat berikutnya, langit dipenuhi paku.